Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahman. Perkenalkan, nama saya Angelina Dewi Punatasari. Nama saya Gina Puspa Anggraini. Perkenalkan, nama saya Eliza Mandari Ramon Putri. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Khalifah. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajri Zaldi. Nama saya Muhammad Abinayar yang hebat. Definisi sosialisme adalah ajaran ataupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta, benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme sendiri lahir di awal abad ke-18. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dari kaum buruh industri serta buruh tani. Pemberontakan ini sendiri bertujuan untuk memperjuangkan masyarakat yang egaliter ataupun setara antara yang satu dengan yang lainnya. Tujuan ideologi sosialisme sendiri itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan hak milik bersama setiap faktor produksi agar produksi tidak lagi dikuasai oleh orang-orang atau suatu lembaga swasta tertentu. Saya mau menjelaskan beberapa ciri-ciri ideologi sosialisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Yang kedua, tidak ada pembagian kelas sosial. Yang ketiga, berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Alat produksi dimiliki dan dikuasai negara. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur negara. Ada kebebasan bagi rakyat untuk memiliki perusahaan. Saya akan membacakan tentang perkembangan sosialisme, ciri dan karya pemikirannya. Di sini ada sosialisme utopis. Pertama, sosialisme utopis yang dijelaskan sebagai istilah untuk menyebut perkembangan sosialisme modern. Istilah sosialis utopis ini pada mulanya merupakan sebutan oleh Karl Marx untuk pemikir sosialisme yang hanya memikirkan tentang cita-cita. Sosialisme tanpa memikirkan cara menuju cita-cita tersebut. Yang kedua, di sini ada sosialisme ilmiah. Sosialisme ilmiah ini juga merupakan istilah untuk menyebut pemikiran sosialisme dengan pendekatan ilmiah. Sosialisme ilmiah ini kemudian dipelopori oleh pemikir sosialisme yang paling terkenal, yaitu Karl Marx. Memperkenalkan latar belakang sosialisme. Dalam kajian sosialisme, model menjadi alasan utama mengapa penindasan terhadap kaum proletar terjadi. Model yang dimiliki secara pribadi cenderung menghasilkan pemerasan atas kelas pekerja atau buruh. Model dalam kajian sosialisme dipahami sebagai segala sumber daya yang dapat menghasilkan komoditas, menghasilkan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tokoh-tokoh sosialisme ada 3. Yang pertama, Robert Owen dari Inggris. Kontribusinya pada dunia sosialisme berupa pandangan bahwa perilaku manusia tidak abadi atau dapat berubah-ubah. Yang kedua, Saint-Simon dan Charles Fourier dari Prancis. Charles terkenal dengan asosiasmenya, yaitu sosialis utopis yang berpengaruh pada pandangan masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, Karl Marx dan Friedrich Engels. Perjuangan mereka melawan kapitalis melalui tulisan pada buku dengan judul Das Kapital. Karl Marx menyatakan bahwa sejarah pada masyarakat berupa perjuangan terhadap kelas antar manusia, sehingga ia menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas. Menurutnya, dengan ada sosialisme dapat menjadi langkah penentu menuju masyarakat sosialis yang sempurna dengan mencapai pengembangan diri. Apa saja dampak positif dan negatif pada sosialisme? Pada umumnya, dampak positif dari sosialisme adalah kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh pemerintah. Dan dampak negatifnya adalah kreasi individu dari masyarakat kurang dihargai dan dibungkam oleh pemerintah. Dampak positif dari sosialisme ialah pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial lebih terkendali. Pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai sebab ada intervensi pemerintahan di dalamnya, yaitu terhadap mekanisme pasar. Contoh dampak negatifnya dari sosialisme adalah sektor swasta dan industri kurang berkembang, sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman.
hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas.